Di part kedua, kematian Garuda menyebabkan fondasi KGF menjadi tidak jelas. Setelah Rocky membunuh Garuda, tidak lama dari situ, ia juga membunuh Virat sehingga pewaris KGF yang sah belum dapat ditentukan. Pamannya Garuda yang bernama Adira seharusnya menjadi ahli waris, namun ia tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Maka dari itu, Rajendra, Guru Pandian, Kamal dan juga Andrew berkumpul untuk segera mencari penggantinya Virat. Di tengah-tengah panasnya diskusi, tiba-tiba Rena masuk ke ruangan dan membuat Rajendra kebingungan. Tak lama dari itu, datanglah Rocky. Mereka berempat mengira Rocky sudah mati. Mereka hanya bisa bengong melihat Rocky duduk seperti menunjukkan betapa berkuasanya dia sekarang. Rocky dengan lantang bilang akan mengambil alih KGF di hadapan bos-bosnya ini. Rocky juga bilang ke Rena, kalau nanti ia berhasil menguasai KGF, dia ingin Rena tinggal di KGF untuk menghiburnya. Demiknya enggak ngotak. Rena tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan Rocky. Rocky yang sekarang bukanlah pria yang ia kenal dulu. Pria yang amat menghargai derajat wanita. Kamal naik hitam karena tidak terima pacarnya Rena dibilang wanita penghibur. Rocky hanya orang luar dan ia tidak bisa seenaknya ikut campur dengan urusan internal KGF. Tak hanya di situ, Kamal juga menghina latar belakang Rocky yang berasal dari jalanan. Sebelum omongannya semakin ngelantur, orang-orang di ruangan itu berusaha menghentikan Kamal, namun terlambat. Rocky tak lagi takut untuk membunuh bosnya. Melihat ini, para bos tidak menyangka kalau kacung seperti Rocky mengambil paksa sumber penghasilan terbanyak mereka. Namun tampaknya Rocky sudah don't give a shit. Ia merasa dirinya lebih layak untuk menjadi pemimpin daripada mantan bosnya yang cuma bisanya nyuruh-nyuruh. Rajendra dan Andrew menyesal sudah membawa Rocky ikut campur dalam perebutan KGF ini. Kini ia menjadi terlalu OP. Ditambah lagi ada jutaan budak yang mendukungnya. Pengaruh Rocky sekarang begitu besar dan tidak bisa dianggap remeh. Bahkan orang yang dulunya setia pada Surya atau Garuda pun sekarang menjilat pada Rocky. Guru Pandian yang selama ini mendukung Rajendra juga diam-diam memihak padanya. Dengan absennya Guru Pandian, kini Rajendra tidak memiliki backingan di pemerintahan. Dan ini menjadikan KGF sebagai sasaran empuk pemerintah. Bala bantuan Rajendra kian menipis. Sekarang mereka harus berpikir keras untuk menemukan cara menyingkirkan Rocky. Atau mereka harus tunduk di bawah kekuasaannya. Setelah beres berdiskusi, Rocky meninggalkan ruangan itu duluan dan ia langsung pergi ke sel bawah tanah di KGF. Ada orang penting yang harus Rocky jenguk dan ia adalah tangan kanan Garuda yang bernama Vanaram. Rocky berbelas kasih padanya karena ia membutuhkan Vanaram untuk membentuk bala tentara. Rocky bilang kalau selama ini ia telah dibodohi oleh Rajendra dan kawan-kawan. KGF ini sebenarnya terbagi menjadi 9 sektor dan Rocky hanya dikasih tahu tambang di satu sektor saja. Rocky meminta Vanaram bekerja untuknya dan menjanjikan akan membuat KGF lebih kuat. Ia pun membawa Vanaram ke sektor 3 untuk menguji kemampuan menembak. Setelah menunjukkan kehebatannya, Vanaram memberikan informasi detail tentang KGF yang belum Rocky ketahui. Di KGF ada sebuah pos jaga dan Rocky diminta agar mengirim para penjaga ke sana untuk memperkuat sektor 3. Di bawah komando Vanaram, para budak lalu meluncur ke sektor 3. Setelah beres, Rocky memanggil Rajendra dan kawan-kawan untuk membeberkan kebohongan mereka tentang sektor-sektor di KGF yang telah mereka sembunyikan kepada Rocky. Di sela-sela itu, para budak rupanya telah menaklukkan 9 sektor atas perintah Rocky. Suara dinamit di setiap sektor terdengar ke ruangan mereka berkumpul. Awalnya Surya berniat untuk membuat KGF dapat bertahan sampai ratusan tahun. Namun dengan terbongkarnya 9 sektor, Rocky berniat untuk mengeruk habis emasnya hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Mereka langsung kena mental dan segala rencananya kini sia-sia. Mereka harus segera menghentikan Rocky, karena jika tidak, mereka hanya akan kebagian remah-remahnya saja. Rajendra dan kawan-kawan segera memberitahu penguasa lain kalau KGF sudah diambil alih oleh anak ingusan bernama Rocky. Mereka yang menolak bekerja sama di bawah pimpinan Rocky akhirnya memilih bergabung dengan pihak Rajendra. Sedangkan para politikus yang terlibat di KGF memilih untuk berada di pihak musuhnya Guru Pandian yang bernama Ramika. Mereka lebih memilih Ramika karena tidak mau berada di bawah kepemimpinan Rocky dan sudah muak dijadikan bonekanya Guru Pandian.
Setelah berhasil memecah belah orang-orang di KGF, Rajendra lalu menyuruh Seti untuk bekerja sama dengan bos gangster di Dubai jika ingin menjatuhkan Rocky. Keesokan harinya, Rocky diantar oleh Rajendra dan kawan-kawan memeriksa kumpulan emas yang ada di sektor lain. Rocky percaya-percaya saja tanpa tahu kalau sebenarnya mereka sedang berkonspirasi untuk menghabisinya. Rocky melihat budak di sektor ini tampak lebih menyedihkan daripada budak di sektor 3. Semua ini disebabkan oleh kekejaman Adira waktu menguasai sektor ini. Ditambah lagi, di sana ada pedang peninggalan Adira dan ini membuat mental para budak semakin ciut. Sementara itu, di sisi lain sektor 4, ratusan penjaga yang Rocky tempatkan tiba-tiba diserang oleh sekelompok besar orang tidak dikenal. Kelompok itu dipimpin oleh sosok yang ditakuti selama ini, yaitu Adira. Salah satu penjaga berusaha menghadang Adira dan pasukannya. Ia membakar jembatan penyeberangan, namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Adira dan pasukannya pun akhirnya berhasil menyusup ke sektor 3. Di saat Adira berkeliaran, Rajendra dan kawan-kawan berencana mengelur Rocky keluar kawasan KGF. Untuk melancarkan rencana ini, satu-satunya cara adalah menggunakan kelemahan pria, yaitu wanita. Andrew membutuhkan Rena untuk memancing Rocky keluar dari KGF. Maka dari itu, ia membunuh Rajendra. Tidak lama dari itu, kabar kematian Rajendra muncul di TV, sehingga membuat Rena histeris. Ia nekat kabur dari KGF dan dibawa sampai keluar perbatasan sektor 3. Saat tahu Rena kabur, Rocky langsung mengejarnya tanpa tahu kalau ini adalah jebakan. Adira rupanya telah berjaga di gerbang dan menyandra Rena. Saat sampai di sana, Rocky menyerang mereka dengan modal nekat. Namun Adira yang licik menembak Rocky. Adira sengaja tidak menembak di bagian vital dan membiarkan Rocky hidup. Hal ini bertujuan untuk memberi pesan pada para budak kalau mereka harus tunduk pada Adira, bukan gangster kacrut seperti Rocky. Atas kekalahan ini, Vanaram buru-buru membawa Rocky dan Rena kembali ke base camp untuk dirawat. Di sana, para budak yang melihat protektornya terluka merasa hancur. Absennya Rocky juga membuat para budak jadi tidak terorganisir. Mereka dibantai habis oleh Adira, dan mayat-mayat mereka disebarkan ke seluruh sektor sebagai bentuk teror. Terlukanya Rocky dan kemenangan Adira yang bertubi-tubi ini membuat para budak lebih baik tunduk ke Adira daripada harus terbunuh. Selagi Rocky belum sadar, Shetty mulai mengeksekusi rencananya dengan mengundang orang-orang yang pro Rocky untuk menjamu mereka lalu diracuni. Sehabis itu, semua truk yang mengirimkan emas ke tempat pemurnian juga digagalkan oleh Adira. Jika Rocky tidak sadar, maka situasi akan semakin kacau dan berbalik. Beberapa hari kemudian, Rocky baru sadar dan langsung mendapat telepon dari Shetty. Saat diangkat, Shetty mengolok-ngoloknya dan berkata kalau Rocky adalah gangster Sagnean yang mudah dibohongi oleh perempuan. Berbagai komplain berdatangan. Bahkan ada salah satu budak yang minta pertanggungjawaban atas kematian anaknya. Sebelum semakin kacau, Rocky meminta tolong pada pamannya untuk membantunya. Ia lalu pergi ke Dubai bersama Rena sambil membawa banyak emas. Rocky diajak oleh orang-orang karena dikira melarikan diri. Padahal ia ke Dubai untuk bekerja sama dengan gangster di sana. Sayangnya Rocky ditolak mentah-mentah karena mereka rupanya sudah di bawah kendali Shetty. Kedatangan Rocky ke Dubai ini sebenarnya hanya cari mati. Selama mengobrol, pandangan Rocky hanya terpaku pada senjata AK yang terlihat modern. Saat Rocky mau mencoba senjata itu, tiba-tiba bos gangster Dubai mendapat telepon kalau semua anak buahnya di Bombay sudah diratakan oleh pasukan Rocky. Ia kaget karena seharusnya Shetty menjaga anak buahnya. Setelah mematikan telepon, ternyata semua anak buahnya di ruangan itu sudah disogok oleh pamannya Rocky. Bos gangster Dubai akhirnya menyerah dan tunduk pada Rocky. Atas kemenangan ini, Rocky lalu membawa pulang semua senjata milik gangster Dubai. Di perjalanan pulang, truk-truk emas yang ditumpangi Rocky dihadang oleh Adira dan pasukannya.
Adera mengira Rocky sudah mati. Truk-truk itu ternyata bukan berisi emas, melainkan para budak yang sudah Rocky latih, lengkap dengan senjata baru mereka. Perbedaan senjata inilah yang menyebabkan pasukannya Adera langsung rata. Rocky sengaja tidak membunuh Adera agar pertarungan ini sama-sama adil. Ia sengaja membiarkannya sekarat supaya ia merasakan apa yang telah Rocky rasakan. Setelah dipukul mundur, Adera kembali ke base campnya. Ketika dirawat, ia memaksa agar dokter membiarkan pecahan besi yang bersarang di jantungnya. Rasa sakit di dadanya ini akan selalu mengingatkannya pada si bajingan Rocky. Setelah bebas dari gangguan Adera, perlahan-lahan Rocky mulai membalikkan keadaan. Namun ia kehilangan kekuasaan di sektor politik akibat guru Pandian kalah vote melawan Ramika. Ramika kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri yang baru. Kekalahan guru Pandian ini menyebabkan Rocky terlibat berbagai masalah. Ramika yang terkenal gila justice dan diktator ini pun ikut campur dengan urusan KGF. Berkali-kali ia mengerahkan aparat untuk meringkus Rocky dan menyita semua emas-emasnya. Namun tak ada satupun usaha Ramika yang berhasil. Sangat sulit untuk menangkap Rocky. Dan Ramika sudah kehabisan akal karena upayanya terus gagal. Petinggi politik yang sudah mengenal KGF menyarankan agar Ramika mengirimkan pasukan elit. Ramika tetap tidak mau mendengarkan usulan itu dan bersikeras akan menggunakan caranya sendiri. Petinggi itu memperlihatkan foto jepretan seorang jurnalis yang menyusup ke KGF. Rocky's KGF. Setelah melihat foto itu, Ramika menyuruh agar polisi menggerebek gudang emas milik Rocky. Namun setiap sampai di lokasi, mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Merasa diremehkan, Rocky yang jengah lalu pergi membeli senjata yang akan ia gunakan untuk melawan polisi. Saat membeli senjata, ia dapat kabar kalau emasnya dicuri. Menurut rumor nih, emasnya itu berada di tangan polisi. Rocky lalu mendatangi kantor polisi untuk mengambil emasnya. Ia menembaki kantor polisi itu dengan senjata Rambo yang baru saja ia beli. Ini adalah pelajaran bagi mereka yang telah berani mencuri dari juragan emas Berkah Jaya. Sehabis itu, Rocky lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa semua emas dari KGF. Ia juga bersumpah tidak akan memasok emas untuk warga perindapan lagi. Rocky melakukan ini bukan karena takut pada Ramika, tapi untuk memperingatkan pemerintah supaya tidak lagi ikut campur. Kini Rocky dianggap sebagai public enemy number one. Ramika tiada henti mencoba untuk membunuh Rocky. Namun ancaman ini tidak membuatnya kapok. Kesini-kesini, Rocky malah semakin serakah dan merasa tidak cukup hanya dengan KGF. Ia sudah berjanji pada almarhum ibunya untuk menjadi orang paling berkuasa. Alasan inilah yang membuatnya rela babak belur, dihina, dan menghalalkan segala cara demi menepati janji itu. Inilah sosok Rocky yang telah membuat Rena jatuh cinta. Sebuket mawar, antar jemput, dan jajan seblak tidak berarti kalau tidak memperlakukan wanita dengan baik. Rena menyatakan perasaannya duluan kepada Rocky, dan mereka pun segera menggelar akad. Setelah beberapa bulan menikah, akhirnya Rena mendapat kabar baik. Ia menyusul Rocky ke sektor 3 untuk bilang kalau ia hamil dan membuat Rocky, si anak emas, senang. Sementara itu di sektor 4, keadaan Adera semakin membaik. Andrew mulai tidak sabar ingin segera melawan Rocky. Tetapi jika ia melawan Rocky yang sekarang, pasti akan sulit. Pasalnya, Vanaram tidak akan membiarkan Adera mendekati Rocky. Rocky juga sudah punya gudang senjata dan bala tentaranya ada di mana-mana. Satu-satunya cara bagi Adera untuk membunuh Rocky adalah dengan menyusup lewat jalan tikus di sektor 3 yang mengarah ke KGF langsung. Jalan itulah yang dulu digunakan Rocky untuk membunuh Garuda. Adera mulai menyusup ke KGF lewat jalan tikus dan berhasil masuk ke sana tanpa Rocky sadari. Saat sudah sampai di sektor 3, Adera melihat Rocky sedang ngobrol dengan Rena. Tentunya kesempatan ini ia gunakan untuk menembak Rena yang sedang hamil. Rocky mati rasa melihat bidadarinya bersimbah darah. Dirinya yang kesetanan menghajar semua musuh yang datang dengan beringas dan mulai terjadi perang di KGF. Bala tentara Rocky akhirnya imbang dengan pasukan Adera karena pasukan Adera sekarang sudah mengupgrade senjata mereka dengan senjata Derede.
Selama di peperangan, Rocky juga kurang fokus gara-gara kepikiran istrinya sedang sakaratul maut. Kewaspadaan Rocky yang menurun ini dimanfaatkan Adera untuk menghajar Rocky sesuka hati. Untuk pertama kalinya, Rocky merasa tidak berdaya melawan musuh dan membiarkan dirinya jatuh ke tanah. Ketika ia menyentuh tanah, dia berhasil bangkit karena memikirkan nasib Rena dan para budak di KGF. Kalau sampai dirinya mati, Rocky berhasil memojokkan Adera dengan menghantamnya pakai palu. Di situ, Vanaram langsung membunuh Andrew yang sedang bengong. Pada akhirnya, dengan semangat yang menggebu-gebu, Rocky juga menyusul menghabisi Adera. Seketika ia teringat dengan Rena yang sekarat. Ketika kembali ke tempat Rena, sayangnya ia sudah meninggal. Rocky merasa putus asa dan tidak berguna. Ia telah gagal melindungi dua orang yang paling ia sayangi di dunia ini, yaitu ibunya dan Rena. Percuma ia punya power, namun orang yang berharga baginya meninggalkan Rocky duluan. Rocky lalu memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan semua emas yang sudah ia kemas sebelumnya ke pelabuhan untuk dibawa lewat jalur laut. Selagi mereka mengemasi semua emas-emas itu, Rocky menyadari satu hal. Buntut dari permasalahan ini adalah Ramika yang gila justice dan ingin menutup KGF. Selama puluhan tahun KGF berdiri, tidak pernah sekalipun pemerintah berani menyentuh KGF. Campur tangan pemerintah ini hanya terjadi di masa kepemimpinan Rocky. Setelah Rocky pikir-pikir, masuknya pemerintah ini terjadi semenjak kalahnya Guru Pandian dari Ramika. Rupanya Guru Pandian sengaja mengalah dari Ramika dan diam-diam menjadikan Ramika sebagai bonekanya. Guru Pandian tidak bisa mengelola KGF jika ia terpilih sebagai menteri, sebab KGF ini adalah tambang ilegal. Dirinya lebih baik mengontrol KGF dari kegelapan, seperti Surya, karena cuannya lebih ekstrim. Alasan Ramika mau bekerja sama dengan Guru Pandian juga tak lain, karena Guru Pandian menyinggung tentang banyaknya anggota kabinet Ramika yang menerima suap dari KGF selama bertahun-tahun. Apabila kasus penyuapan ini terbongkar ke publik, maka akan menjadi sejarah demoralisasi terbesar di India. Maka dari itu, Guru Pandian meminta agar pemerintah secepatnya mengambil alih KGF atau reputasi Ramika serta kabinetnya bisa hancur. Strategi dari Guru Pandian ini tentu baru Rocky sadari sekarang-sekarang dan ia akui cukup brilian. Guru Pandian tak perlu capek-capek mencari bala pasukan untuk melawannya. Yang perlu ia lakukan adalah memberitahu pemerintah agar menutup KGF yang dianggap sebagai tambang ilegal terbesar. Dengan begitu, pemerintah akan menjadikan pemilik tambang, yakni Rocky, sebagai musuh negara. Adanya campur tangan dari pemerintah ini membuat Guru Pandian tak perlu khawatir akan kekurangan bala tentara. Satu-satunya senjata milik Guru Pandian adalah waktu. Ia dengan sabar menunggu Rajendra dan kawan-kawan maupun Adera menguras mental dan SDM milik Rocky. Ditambah lagi, setelah kematian Rajendra, Andrew, Kamal, dan Virat, kini Guru Pandian adalah pemilik tunggal KGF. Sekarang mental Rocky sudah terkuras habis. Guru Pandian sengaja menunggu karena tidak mau menghadapi Rocky di masa primanya. Guru Pandian sebenarnya takut dengan Rocky sebab ia terkenal memiliki pemikiran yang tajam. Ia berharap setelah konflik yang bertubi-tubi membuat pikiran Rocky menumpul. Namun ternyata dugaan Guru Pandian salah besar. Ia kaget melihat Rocky dengan edannya masuk ke gedung Dewan Perwakilan Perindapan. Tanpa segan-segan, ia membunuh Guru Pandian di hadapan Ramika tanpa memikirkan konsekuensinya, di mana tindakan ini dapat dijadikan bukti mengenai kekejaman Rocky. Dalam sejarah KGF, Surya dan Garuda yang terkenal kejam pun bahkan tidak berani menyentuh atau membunuh pejabat pemerintah. Apalagi ini bukan pejabat biasa, melainkan mantan Perdana Menteri. Ramika ketakutan bukan main. Namun Rocky bilang kalau ia tidak akan membunuh Ramika sebab ia hanyalah boneka Guru Pandian. Bagi Rocky, rencana Guru Pandian meminta Ramika untuk menutup KGF sebenarnya cuma akal-akalannya saja. Pada akhirnya sejarah yang sama akan terulang, di mana Guru Pandian sebagai pemilik tunggal akan mengoperasikan KGF secara diam-diam, sama seperti yang dilakukan Surya Vardan. Rocky sangat kasihan pada Ramika karena harus terlibat di masalah ini. Demi menutupi kebusukan anggota kabinetnya, Rocky bersumpah bahwasannya tidak akan membiarkan satupun orang menghancurkan KGF. Yang dapat menghancurkan KGF hanyalah Rocky sendiri. Setelah memberi ultimatum ini, Rocky pun pergi dan tak pernah terlihat kembali. Setelah berbulan-bulan, Ramika mencoba sekeras mungkin untuk mencarinya. Sampai suatu ketika, ia mendapat telepon kalau kapal-kapalnya Rocky terlacak di Samudra Hindia.
Menurut laporan, ia tak mau menyerah dan tentara AU terpaksa menenggelamkan kapal-kapal milik Rocky yang membawa emas. Dari situ Ramika sadar kalau ultimatum dari Rocky ini bukan sekedar gertakan. Rocky beserta emasnya pun dikabarkan tenggelam ke dalam Samudra Hindia yang gelap dan dingin. Tak lama setelah kejadian itu, CIA menemui Ramika. Ternyata selama 3 tahun Rocky berkuasa, dia telah melebarkan bisnisnya hingga 16 negara, termasuk Indonesia. Pihak CIA mendesak Ramika untuk menyerahkan Rocky atas kejahatan internasional. Namun tidak ada yang bisa diperbuat olehnya, sebab Rocky dan emas curiannya telah tenggelam.